Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to talk about label. What is label? Label is a small piece of paper or plastic which give information about a product. Nah, jadi label ini adalah lembaran kecil dari kertas atau plastik yang memberikan informasi kepada kita mengenai produk yang akan kita gunakan atau yang akan kita konsumsi. We can find this label on food or drink package and medicine package. Nah, biasanya label ini bisa kita temukan dalam kemasan makanan atau minuman dan juga kemasan obat-obatan. They are usually put on the back of most product dan biasanya diletakkan di bagian belakang produknya. There are three kinds of labels: medicine label, food label, and beverage label. Jadi ada 3 macam labels yang akan kita bahas di chapter ini. Yang pertama adalah label obat-obatan, yang kedua adalah label makanan, yang terakhir adalah label minuman. Why we have to read a label? Kenapa kita harus membaca sebuah label? Yang pertama alasannya adalah the first is to choose food or beverage or medicine which is suitable and safe. Jadi yang pertama fungsinya itu untuk membantu kita memilih makanan ataupun minuman ataupun obat-obatan yang sesuai untuk kita dan aman. Yang kedua, the second is to avoid negative effects of food or beverage or medicine. Untuk menghindari efek negatif dari makanan ataupun minuman dan juga obat-obatan yang kita konsumsi. Dan yang terakhir adalah to get the best result of medication. Jadi untuk mendapatkan hasil terbaik dari pengobatan yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari label. Ada 8 bagian. There are 8 parts of a label. The first is name of the product. Nama produknya apa harus disebutkan. Name of the brand, merek obat, mereknya apa. Kemudian expiration date-nya harus tercantum. Kalau yang produknya bagus pasti ada expiration date-nya. Kemudian description, penjelasan atau keterangan dari produk tersebut. Storage itu cara penyimpanan produk tersebut bagaimana. Suggested uses or doses, biasanya ini untuk obat-obatan. Dosisnya seperti apa. The nutrition facts ini biasanya ada di label makanan dan minuman. Kemudian yang terakhir ada the ingredients or the contents. Ya, ini ada hampir di tiga macam label itu. Label makanan ada, label minuman ada, dan label obat pun ada. Here are some examples of labels. The first is about medicine label. Jadi ini adalah beberapa contoh dari label. Yang pertama adalah ada label obat. Di sini ada paracetamol, ada merek obatnya paracetamol, ada ukurannya 500 mg dan juga kegunaannya. Yang kedua adalah aspirin. Ada aspirin, di situ dicantumkan active ingredients, kegunaannya untuk apa saja. Tapi di sini dia tidak mencantumkan detail semua informasinya karena ada keterangannya di bawah situ. See carton for further information, itu jadi lengkapnya ada di kartonnya atau kemasan kardusnya. Nah, ini cara membaca drug facts yang ada dalam obat. Fungsi active ingredients kenapa dicantumkan supaya kita tahu ada bahan yang buat kita alergi atau tidak. Kemudian uses atau kegunaannya untuk apa? Untuk memudahkan kita mencari obat yang sesuai dengan sakit yang kita punya. Kemudian ada warnings dan ke bawah itu when using this product, ini untuk memperingatkan kita kalau ada gejala-gejala yang disebutkan di atas, apa saja tindakan yang harus kita lakukan. Ya, kemudian ada more information. Read carefully. Oh, ini dosis. Di bawahnya ada dosis ya, berapa banyak, untuk umur berapa saja. Kemudian ada more information on how store, cara penyimpanannya seperti apa. Yang paling bawah itu termasuk ke dalam inactive ingredients juga. Nah, ini ada fruit juice. Yang kedua contohnya adalah tentang beverage label atau label minuman. Di situ dicantumkan juga ada nutrition facts. Kalau minuman dan makanan ada nutrition facts-nya. Ada serving size-nya, kemudian amount per serving-nya, daily value-nya juga ada. Daily value itu angka kecukupan gizi. Di sini juga dicantumkan ingredients-nya apa saja. Nah, kemudian ada untuk
nutrition facts untuk food label ini contohnya ya. Ada amount, ada serving size. Serving size itu adalah takaran saji, berat atau banyaknya volume makanan untuk sekali konsumsi. Nah, kalau serving per container itu adalah berapa jumlah penyajian. Jadi dalam satu kemasan itu berapa kali makan, berapa kali kita bisa menghabiskan satu kemasan penuh itu, ya. Kemudian ada lagi di situ keterangan total fat. Jadi cari look for foods with lower saturated fats. Jadi cari makanan yang saturated fatsnya atau lemak jenuhnya lebih rendah. Nah, ini sodium menyatakan banyaknya garam yang ada di makanan tersebut. Kemudian dietary fibers itu cari yang lebih banyak dietary fibersnya dan less sugar ya. Kemudian ada vitamins help your body, nah ini ada vitaminnya, kalsium dan segala macamnya. Nah, ini harus dibaca. Ini fungsinya nutrition facts itu adalah untuk kita tahu seberapa banyaknya gizi atau asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. That's all our material today. Thank you very much. Stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.